Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miananda Saputri dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 21141110261. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu mata perkuliahan yang ada di Perbankan Syariah, yaitu Filsafat Ilmu. Ada 3 cabang filsafat yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang terakhir yaitu aksiologi. Cabang ilmu filsafat yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang ada. Sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan atau kajian teori. Jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang ada. Ontologi juga bisa diartikan sebagai bagaimana cara kita mengenali atau mengetahui sesuatu yang ada, baik secara panca indera ataupun tak kasat mata. Selanjutnya, contoh ontologi dalam perbankan syariah. Bank syariah pertama kali ada di Pakistan dan di Malaysia sekitar tahun 1990-an. Kemudian baru hadir di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Meskipun sama-sama bank syariah, namun karena berbeda negara tetap akan ada perbedaannya. Misalnya pada sistem kelembagaannya, yaitu pada bidang bank syariah yang beroperasi dan yang menawarkan produk perbankan syariah. Jika di luar negeri, pada Malaysia, misalnya, ia membuka pintu penuh kepada bank luar negeri atau asing untuk berinvestasi dan menawarkan produk perbankan Islam, sedangkan di Indonesia malah sebaliknya. Namun, di luar perbedaan-perbedaan tadi, itu pasti tetap ada persamaannya. Salah satunya mengenai prinsip perbankan syariah. Dalam perbankan syariah tidak mengandung unsur riba, maisir, gohor, dan haram. Riba yaitu penambahan secara tidak sah, kemudian maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti, kemudian gohor yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas atau tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaan yang tidak pasti, kemudian haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Cabang ilmu filsafat yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistema dan juga logos. Epistema artinya pengetahuan, sedangkan logos artinya bahasan atau buah nalar dari pikiran manusia. Jadi epistemologi berarti bahasan-bahasan tentang pengetahuan. Banyak yang beranggapan bahwa segala pengetahuan yang kita dapatkan itu berasal dari panca indera kita. Namun kadang pun panca indera kita bisa salah dan menipu. Misalnya pada suatu fenomena pada air yang berada dalam gelas, kemudian dimasukkan pulpen atau pensil, maka mata kita melihat seolah-olah pensil itu patah atau bengkok, tapi realitanya tidak. Hal ini menunjukkan bahwa indera pada tahap tertentu tidak bisa diandalkan. Ada sesuatu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, yaitu akal pikiran kita atau pengetahuan kita. Contoh epistemologi pada perbankan. Mungkin sekelas orang awam memahami bahwa semua bank itu sama, yaitu menggunakan sistem bunga dan menggunakan prinsip bebas nilai. Namun pada kenyataannya tidak. Jika orang mencari tahu lagi dan berpikir lagi, jelas terdapat banyak perbedaan di antara bank syariah dan bank konvensional. Salah satu perbedaan perbankan syariah dan konvensional yang paling terlihat dari penerapan sistem bunga. Bank umum menggunakan suku bunga yang sebagai acuan dasar dan keuntungan. Sementara itu, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah bagi hasil yang diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Cabang ilmu filsafat yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi terdiri dari 2 kata yaitu aksios dan logos. Aksios artinya nilai dan logos artinya bahasan. Aksiologi yaitu bahasan seputar nilai. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi terbagi menjadi 2 yaitu etika dan estetika. Etika adalah bahasan yang berkaitan dengan moralitas manusia. Kemudian selanjutnya estetika berkaitan dengan keindahan. Selanjutnya, contoh aksiologi pada perbankan syariah. Berdasarkan aksiologinya, berikut adalah manfaat menggunakan produk bank syariah. Yang pertama, terhindar dari riba. Yang kedua, berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga, keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil. Yang keempat, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Yang kelima, memberlakukan saldo tabungan yang rendah. Baik, sekian sedikit penjelasan saya mengenai cabang filsafat ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.